Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu saja para pemirsa dan para milenials, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang banyak hal, terutama dalam tata cara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, sudah ada di samping saya, Romo Agustinus Heri Wibowo. Salam kenal. Saya memanggilnya Romo Heri mungkin ya Romo ya. Siap. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal, tetapi sebelum kita bertanya-tanya dengan Romo, mungkin mohon izin untuk kita menggunakan masker terlebih dahulu Romo, ya, agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan supaya kita sehat dan aman dalam perbincangan atau diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, ini maskernya harus agak ribet ini ya Romo ya. Oke, tentu Romo Agustinus Heri Wibowo ini adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Benar ya, Betul, Romo ya? benar. Dan tentu saja kita harus berbincang dan memperkenalkan dulu nih, dan penjelasan dan mendengarkan penjelasan langsung dari Romo. Mohon izin Romo, sebenarnya apa nih, Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia ini mungkin boleh dijelaskan terkait tupoksinya atau tugas-tugasnya, dan atau bahkan Romo sebagai Sekretaris Eksekutif di Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan ini seperti apa kira-kira tugas-tugasnya nih kesehariannya Romo? Baik, terima kasih Mas Sultan. Jadi saya Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Konferensi Wali Gereja Indonesia itu adalah semacam lembaga Katolik ya, agama Katolik. Itu terdiri dari para uskup. Uskup itu pimpinan gereja setempat seluruh Indonesia. Jadi ada sekitar 37 keuskupan yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Nah, itu mempunyai gerak kerjasama untuk membangun kebersatuan dan kesepemahaman sebagai Gereja Katolik Indonesia. Lalu mempunyai kantor bersama, itu yang aslinya di Jalan Cutmutia, tapi sedang dibangun, maka sementara kami mengungsi tanda petik ke Jalan Cikini 2 nomor 10. Nah, masing-masing konferensi wali gereja ini mempunyai semacam SDM untuk mengeksekusi tanda petik setiap gerak langkah pastoral baik internal maupun eksternal terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya mendapat tugas bagian membangun kerjasama, dialog dengan semua masyarakat Indonesia, apapun suku, agama, ras, dan golongannya. Jadi menjejaring ya, antar umat berjejaring, beragama ya. Dialog, kerjasama, khususnya di bidang antar agama dan kepercayaan. Itu yang pertama. Lalu juga di bidang ekumenis. Ekumenis itu artinya dengan umat Kristen ya. Kan ada Katolik, ada Kristen. Tetapi kitab sucinya hampir sama. Nabi atau Tuhannya sama ya, tetapi ada perbedaan di sana sini, tetapi masih dalam satu kesatuan sebagai pengikut Kristus. Istilah kami itu yang kedua, membangun ekumenis, kerjasama dan dialog untuk berbangsa dan bernegara, dan juga berbagai macam hal yang sifatnya menumbuhkan kerukunan dan keharmonisan. Yang ketiga itu kerjasama dengan pemerintah terkait dengan program-program untuk kesejahteraan umum dan kebaikan hidup bersama. Yang lain tentu kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk dengan Mata
TV ya ini ya. Mata Milenial Indonesia TV. Mata Milenial Indonesia TV. Yap. Ini berarti pilar keempat, membangun kerjasama dengan segala lembaga non pemerintah yang berkehendak baik untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan bangsa yang adil, rukun, damai, hidup berdampingan. Kurang lebih semacam itu. Jadi ruang kerja saya itu banyak keluar. Jadi tidak di meja nulis atau apa, tetapi harus banyak keluar, banyak berjumpa, banyak bekerja sama, banyak berdialog. Oh iya. Jadi memang tepat sekali kalau Romo ini menjadi narasumber dalam program Interfaith ini, karena memang diharapkan dari output diskusi kita Romo ini bisa melahirkan satu semacam contoh perilaku yang toleran antar umat beragama. Dan tentu saja Romo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pelayanan kasih berlandaskan semangat toleransi antar umat beragama. Dan tentu saja sangat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Romo Heri tadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan ini Romo ya. Yep. Jadi sebenarnya Romo ini kan pandemi luar biasa ya. Sekalipun mungkin beberapa waktu terakhir sudah mulai membaik, sudah mulai di beberapa tempat ini level 3, level 2 dan jalanan sudah macet Romo ya. Tempat-tempat ibadah juga sudah mulai diramaikan. Nah, dalam penanganan pandemi nih Romo, nah, seperti apa peran gereja Katolik selama masa pandemi COVID-19? Tentu saja tempat-tempat ibadah itu kan punya kontribusi masing-masing. Masjid, pura, kemudian gereja juga mungkin punya kontribusinya. Mungkin bisa dijelaskan Romo, seperti apa peran gereja Katolik selama masa pandemi COVID-19? Yang jelas gereja sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari negara Indonesia, itu membangun semangat partisipasi aktif. Memang tidak mengambil alih tugas negara ya, karena memang kapasitas SDM, sarana prasarana pasti tidak akan, kewenangan juga tidak akan memadai. Kata kuncinya partisipasi aktif ya Romo? Kata kuncinya partisipasi aktif terhadap apa yang diprogramkan pemerintah, kebijaksanaan, regulasi-regulasi terkait untuk keselamatan hidup bersama, itu kami dukung dan kami laksanakan dengan patuh, dengan disiplin. Jadi kata kuncinya partisipasi aktif terhadap kehadiran negara untuk bersama-sama menuju pada hidup yang lebih baik, segera bebas dari dampak COVID-19 dan segala variannya. Contoh-contoh dari partisipasi aktif ini seperti apa kira-kira? Nah, kalau partisipasi aktif itu bisa dilihat dari berbagai sudut ya, dan juga berdasarkan praksis kami. Misalnya kalau pemerintah ada regulasi pembatasan, pembatasan aktivitas untuk beribadah dan sebagainya, itu kami terima dengan tulus hati dan kami laksanakan dengan cara-cara kreatif. Cara-cara kreatif maksudnya seperti apa Romo? Cara-cara kreatif itu misalnya substansinya tetap dapat, tetapi caranya disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Yakni dengan online, ibadah secara online. Hampir seluruh Indonesia, gereja-gereja ketika masih ada pembatasan yang ketat sekali itu, gereja sama sekali tidak dipakai untuk ibadah, tetapi kita ibadah secara online. Artinya tetap berjalan beribadahnya, substansinya tetap dapat, tetapi dengan kreativitas yang lain. Walaupun pasti tidak sempurna, tetapi kan keberadaan ibadah itu kan selain hubungan kita dengan Tuhan, juga cinta kasih kita kepada sesama kan, keselamatan semua orang itu adalah panggilan orang beragama. Makanya seperti itu. Dengan penyesuaian seperti itu Romo, apakah ada reaksi, respon, entah sifatnya perdebatan kah, penolakan kah, seperti apa kira-kira? Sejauh ini gereja Katolik aman-aman saja ya. Dalam arti sebelum ada pembatasan kami telah membatasi lebih dulu. Kalau peraturannya, regulasinya itu 50% dari kapasitas ruangan, kami malah turunkan lebih lagi, 20% sampai 40%. Jadi tidak kita ambil 50%-nya. Dengan harapan sebagai asas kehati-hatian jangan sampai tempat ibadah itu menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi regulasinya kan 50%. Betul. Nah kita ambilnya 20 sampai 40% maksimal, bahkan kadang diambil yang 20%-nya. Jadi harus memastikan betul-betul aman, seaman mungkin gitu ya. Jangan sampai jadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19 itu. Nah, tentu saja yang tadi dicontohkan oleh Romo, apakah memang ada gerakan yang massal dari keuskupan Romo, atau memang ini adalah
gerakan otonomi gereja masing-masing? Nah, kalau gereja Katolik itu kan sistem kolegial, sistem koordinasinya, hierarki dan organisatorisnya kan jalan, kebersatuan dan kebersamaan sebagai gereja Indonesia. Maka ketika ada pembicaraan antar uskup di tingkat KWI dan sebagainya itu nanti turun ke lapangan. Secara struktural hierarkis gitu ya Romo ya. Jadi kalau bicara tentang masal ya gereja Katolik itu mempunyai pola yang seperti itu. Memang ada kekasan masing-masing gereja itu ya, tetapi itu lebih pada aktualisasinya dengan kondisi setempat tetap diberi ruang dan waktu. Tetapi secara kebijakan umum kita lakukan panduan, misalnya mendukung upaya pemerintah untuk taat prokes, taat kebijakan, dan juga penguatan pemulihan ekonomi. Itu prinsip dasar. Nah, nanti di lapangan itu diterjemahkan sesuai konteksnya tanpa melanggar prinsip dasar tadi. Misalnya kalau daerahnya gerejanya itu di zona hijau, mungkin sedikit lebih leluasa dikit ya, walaupun tetap hati-hati. Berbeda dengan yang zona merah itu pasti sudah ketat sekali. Nah itu, tetapi prinsip dasar mendukung upaya pemerintah untuk bersama-sama keluar dari COVID-19, dampak COVID-19 itu. Jadi tetap melihat peta zona dari pemerintah juga gitu itu, ya Romo ya. Jadi itu. Nah kalau dari perspektif masyarakatnya nih Romo, kira-kira sudah sejauh mana dampak dari kehadiran gereja dan umat Katolik selama masa pandemi ini seperti apa kira-kira Romo? Dari perspektif Romo. Dari perspektif saya, karena perspektif masyarakat kan paling tidak saya pribadi belum melakukan survei yang cukup ya. Tetapi ya paling dari wawancara kualitatif itu ya, apakah peranan gereja itu signifikan dan relevan untuk masyarakat. Sejauh ini tanggapannya positif. Gereja hadir ketika masih vakum penanganan misalnya. Kan untuk distribusi bantuan, untuk mobilisasi gerak dan sebagainya, belum tentu pihak yang semestinya itu bergerak cepat kan. Nah, kita proaktif untuk menyongsong duluan. Ketika ada kesulitan masalah sembako, kita bagi, kita bantu. Ada kesulitan macam-macam, kesehatan dan sebagainya, kita bantu dan sebagainya. Sampai bantuan yang sesungguhnya dan semestinya itu datang. Walaupun tentu bantuan itu tidak dibebankan pada segmen tertentu, yaitu tanggung jawab kita semua sebagai bangsa dan negara. Jadi basic needs masyarakatnya dipenuhi gitu ya. Ketika ada kebijakan bantuan untuk ini ada yang belum tersasar, yang kosong-kosong itu kami mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Mana yang tidak terdata gitu ya. Sehingga tidak ada seorang pun ditinggalkan dan semua harapannya tertolong. Jadi memang semua merasakan kontribusinya gitu kira-kira Romo ya. Wajib itu aktualisasi iman itu ya. Aktualisasi iman. Nah, tentu saja seperti apa nih kira-kira Romo kegiatan ibadah Katolik atau ibadah di gereja saat ini Romo? Tentu kan pasti ada penyesuaian ya Romo ya. Dan apakah ada peraturan khusus bagi umat yang hendak memasuki gereja atau mengikuti ibadah? Betul. Kan kita udah sampai lupa ini berapa tahun kita ya. Banyak hampir. Saking lamanya nih Romo ya. Terasa lama ya. Sudah bosan juga mungkin Romo. Jadi kita selalu menyesuaikan dengan dinamika regulasi dan dinamika kondisi sosial dan dinamika kesehatan ya. Jadi saya jawab yang terakhir ya. Yang terakhir sekarang itu kita tetap prokes itu wajib pasti ya. Contoh prokes ini seperti apa nih kira-kira Romo? Hand sanitizer masuk itu ada cek suhu ya pasti. Cek suhu, terus cuci tangan, pakai masker. Tetap pakai masker ya. Itu jaga jarak itu pasti. Sampai kursi kami itu disilang-silang ya. Silang. Jadi supaya memastikan jaga jarak ya. Itu lalu yang jelas standar prokes itu pasti. Lalu vaksin kedua atau minimal vaksin pertama itu wajib. Itu menjadi prasyarat ya Romo? Iya, untuk yang hadir fisik loh ya. Kalau yang online bebas ya di rumah kan. Lalu aplikasi peduli, download aplikasi peduli. Peduli lindungi tetap harus scan barcode ya. Ya, scan barcode. Terus terdaftar di data umat, namanya BIDU kalau di Jakarta. Untuk memastikan bahwa mobilisasi umat itu jelas. Kalau orang luar dari mana-mana kan kita tidak terlalu paham
habis ketemu siapa. Betul. Tetapi kalau sistem itu meminimalisasi lah, walaupun tidak menjamin bahwa akan Sebenar-benarnya aman ya, gitu ya. tetapi itu sebagai upaya kita untuk maksimal menjaga kesehatan bersama dan kebaikan bersama. Nah, dan sesuai dengan protap yang dianjurkan ataupun didengungkan oleh pemerintah kita ikuti. Ya. Jadi udah biasa ini kita pakai aplikasi Peduli ini. Ya. Nah, terus apakah jadi itu ya kira-kira peraturan-peraturan khusus yang memang diterapkan gitu. Apakah ada peraturan-peraturan yang memang menyesuaikan dengan ciri khas masing-masing gerejanya, Romo? Kalau peraturan kita jelas menginduk pada kebijakan pemerintah, itu pasti. Kalau kontekstualisasinya ya tadi kita masih tidak ambil 50%, 20% sampai 40%. Oke. Itu. Baik. Terus lagu-lagu kita kurangi sehingga kemungkinan membuka mulutnya itu agak diminimalisasi tanpa menyalahi substansi dasar sebuah liturgi ya. Misalnya hanya lagu pembukaan, lagu komuni, lagu penutup. Biasanya kan banyak lagu-lagu itu. Ya. Nah, dikurangi. Tapi tanpa mengurangi substansi yang pokok. Baik Romo, nah ini ada pertanyaan selanjutnya Romo ya. Ini kan Pak ada berita yang dimuat di bulan Juli 2021 yang lalu Romo, bahwa pusat pastoral KAJ ini Samadhi di Jakarta Timur memutuskan untuk mengubah tempatnya itu menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien COVID-19. Nah, setidaknya ada 90 suster, pendeta, dan staf lainnya ini merawat sekitar 60 pasien di Wisma Samadhi tersebut. Nah, apa yang melatar belakangi keputusan ini Romo? Dan apakah fasilitas ini masih digunakan menangani pasien COVID-19 sampai sekarang? Baik, terima kasih. Yang jelas yang banyak bergerak di Wisma Samadhi Klender itu ya, itu kolega saya namanya Romo Yus Ardianto. Tetapi kami beberapa kali komunikasi dan saling sharing pengalaman dan sebagainya, sehingga secara umum saya tahu untuk beberapa hal. Tapi untuk detail-detailnya Romo Yus Ardianto akan lebih paham ya. Prinsipnya latar belakangnya kenapa Samadhi itu menjadi tempat untuk isolasi mandiri ya, rumah isolasi ya. Itu spiritualitas gereja Katolik berdasarkan pesan Paus Fransiskus. Gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Kita perangnya bukan perang dengan orang senjata, atau apa ya, senjata ya. Ini perang dengan makhluk atau sesuatu yang tidak kelihatan. Betul. Si COVID-19 dan segala variannya. Maka spiritualitas itu coba dihayati sehingga kita mengubah tempat yang tadinya untuk retret, untuk kegiatan internal gereja, itu menjadi rumah sakit di medan perang untuk melayani para pasien yang isolasi mandiri karena rumah sakit pada waktu itu kan penuh dan keterbatasan ruang-ruang rumah tangga yang rumahnya tidak terlalu kondusif untuk isolasi mandiri karena kecil dan padat misalnya. Jadi disulap untuk pelayanan sosial. Itu pertama, gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Lalu tempat itu sebetulnya dulu adalah semacam ya terkait dengan rumah sakit ya untuk kesehatan. Jadi sudah marwahnya itu sudah dapat ya di situ ya. Terus juga sudah pengalaman melayani orang yang terpapar COVID karena penghuninya terkena ya. Dan sudah pernah terkena COVID-19. Jadi berbasis spiritualitas, berbasis sejarah, berbasis pengalaman, dan berbasis keahlian karena di situ tidak ditangani oleh orang awam ya, tetapi melibatkan rumah sakit. Oke. Melibatkan perawat. Artinya gitu. pastor dan suster ini sudah dibekali pelatihan khusus tentang pasien COVID ini dalam penanganannya. Itu pasti, tetapi demikian kalau urusan medis yang terkait kesehatan itu dokter. Terkait hal-hal yang teknis, tensi dan sebagainya itu perawat. Jadi mendatangkan dokter dari Rumah Sakit Karolus, perawatnya dari Balkemas ya, Balai Kesehatan Masyarakat, dan kebetulan salah satu penghuninya frater calon pastor itu dulunya dokter dan sekarang masih dokter, cuma mau jadi pastor dia. Itu. Lalu yang tenaga teknis pasti diberi pembekalan yang cukup, yang antar makan, yang antar melayani halal itu pasti.
Tetapi ya kita tidak overlapping dengan kompetensi medisnya, karena itu tetap kita ada libatkan, koordinasi, ya. sinkronisasi. Termasuk mau masuk di Samadhi itu harus rumah sakit memberi disposisi bahwa ini boleh atau bisa isolasi mandiri sudah gitu. atas rekomendasi rumah sakit ya. Iya. Oke. Tes PCR dulu dan sebagainya. Kalau tidak dapat rekomendasi dari pihak rumah sakit atau yang kompeten di bidang kesehatan, dokter dan sebagainya, kami nggak berani untuk menampung sebagai pasien isoman. Ya. Romo, pada kala itu siapa saja yang menjadi pasien Wisma di Wisma Samadhi itu? Apakah memang hanya terkhusus bagi umat Kristen saja atau jangan-jangan ada umat-umat yang lainnya gitu? Baik, terima kasih. Gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Perangnya itu dengan COVID-19 dan variannya. Dan COVID-19 dan variannya itu tidak hanya menyerang orang Katolik, menyerang siapa saja. Tidak pilih-pilih ya, Romo? Iya, nggak pilih-pilih. Nah, maka gereja menjadi rumah sakit di medan perang. Wisma Samadhi ya terbuka untuk semua yang memenuhi syarat secara standar kesehatan dan keamanan untuk melakukan isolasi mandiri di tempat itu. Demikian. Jadi tidak pilih-pilih umat mana yang Romo, masa kita kalah sama COVID-19, dia aja nggak pilih-pilih orang, masa kita pilih-pilih orang? Iya, betul. Melayani ya untuk semua ya. Semua. Sebagai sesama makhluk, sesama ciptaan, sesama manusia. Ya. Demikian. Nah, apakah ada nih Romo dari Wisma Samadhi ini ada layanan yang berbeda atau spesial nggak nih kepada pasien COVID-19 jika dibandingkan dengan fasilitas kesehatan pada umumnya? Ya ini perspektif saya ya. Oke. Dari Romo Yus pernah sharing dalam komunitas kami itu pertama diusahakan dan dipastikan kamar sendiri dan kamar mandi sendiri. Oh, jadi memang eksklusif ya? Iya, kamar mandi dalam. Oke. Kamar sendiri dan kamar mandi dalam sendiri. Itu sangat membantu sekali loh. Karena orang kan kalau sudah punya sendiri gitu, resiko tertular, kenyamanan untuk menaikkan imunitas itu kan menjadi lebih gitu loh. Betul. Beda kalau share, WC-nya share apa orang bisa jadi terjangkit di situ. Ya imunitasnya malah jadi turun kan, malah takut ya. Iya. Itu pertama. Lalu di ruangan disediakan TV ya untuk hiburan meningkatkan imunitas ya. Isolasi ya. Biar nggak bosen ya. Biar nggak bosen, ada lagu-lagu, ada TV ya. Terus disiapkan ini dispenser air dingin dan air panas. Oh, bikin teh sendiri. Biar bisa minum hangat terus dan sebagainya disiapkan di situ. Ada olahraga pagi tiap pagi ya. Itu secara serentak di Wisma itu? Iya. Terus ada pertemuan Zoom antar kamar itu. Antar kamar itu ada Zoom saling meneguhkan itu, saling cerita gimana keadaanmu. Wah saya ininya sudah sekian, CT-nya sekian. Dan saling sharing tetangga gitu ya. Iya, saling maka kita fasilitasi dengan kualitas internet yang baik. Ada wifi. Ada. Lebih dari itu kita memberikan pelayanan yang lebih lagi. Teman-teman yang isoman itu boleh request makanan yang disukai. Bisa request makanan? Iya, saya pengen martabak dong. Wah, nanti dicarikan martabak. Dikirim. Saya pengen sate dong. Carikan sate. Nah, itu. Enak sekali ya. Nggak tahu di rumah sakit ada seperti itu nggak ya? Kayaknya nggak bisa request kayak gitu. Ya udah, itu selayang pandang ya. Kalau dipikir apa tadi pertanyaannya ya? Keistimewaan atau pelayanan yang lebih. Seperti itu kurang lebih. Baik, luar biasa sekali. Tadi kita sudah digambarkan banyak sekali ya tentang bagaimana kontribusi kira-kira gitu ya dan diferensiasi tadi tentang pelayanan-pelayanan sosial. Tentu saja saya akan bertanya lebih banyak lagi kepada Romo, tapi jangan kemana-mana dulu Romo, dan tentu pemirsa dan milenials yang ada dimanapun kalian berada, tentu kita akan lebih banyak explore lagi dan kita akan bertanya lebih banyak lagi kepada Romo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Interfaith dan hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.